Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua di kota kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita melanjutkan kajian rutin kita yang tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Jadi sebentar lagi khatam fikih muamalah. Wakaf hibah hari ini. Minggu depan luqathah, setelah luqathah itu adalah tentang masalah wadiah titipan. Setelahnya selesai. Fikih muamalah. Wallahu a'lam lanjut tidak ke fikih mawaris ya karena saya mau pindah ya. Jadi kemungkinan kita enggak lanjut karena fikih faraid ini lumayan panjang. Jadi mungkin pertemuan kita sampai bulan ini saja ya, bulan Februari. Kalau ada waktu mungkin saya habiskan fikih faraid, fikih waris. Ya, kita belajar fikih waris. Beberapa pertemuan mungkin yang ngejar sebelum Ramadan kalau seandainya terkejar. Kalau enggak ya mungkin tinggal 2 atau 3 pertemuan lagi. Adapun kitab nikah insyaallah nanti ada ustadz lain yang menggantikan masalah kitab nikah. Ya semoga bisa lanjut. Ya, jadi semangat di ujung-ujung pengajian. Karena kata Nabi SAW,
Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dilihat pada endingnya. Belajar fikih ini udah 2 tahun lebih. Ya, fikih Toharo. Jadi kajian paling lama saya di sini. Dari akhir 2014. Ya, 2014 bulan Desember ya sampai sekarang 2021 ya, kurang lebih hampir 7 tahun. Ya, dari saya jomblo ya, udah menikah, anak 1 ya. Dan di sini sudah banyak kader-kader ya. Jadi di kajian MIAS ini kajian yang paling banyak kader. Sekarang sudah kelas 3 tahun ketiga di Idat Duat ya, Abdel Haq itu jamaah kajian ini ya MIAS. Ahmad Andriadi yang sekarang udah tahun ketiga di Zadul Ma'ad. Ya, karena di sini kan ada putra ya di Mutiara Sunnah. Yang insya Allah ini kader-kader dai. Kemudian juga ada kemarin ya Ahmad Krisna, meskipun beliau sekarang lagi stop out. Yang jelas ya banyak kenangan di sini. Ya, jadi kita istiqomah kalau bisa di 2 atau 3 pertemuan terakhir ini kita bisa bertahan. Ya, kita lanjutkan sekarang dalam fikih muamalah fi ahkamil waqfi. Hukum tentang wakaf. Sekarang lagi hot masalah wakaf, Pak. Ya, wakaf ya produktif ataupun wakaf non produktif. Kita sering dengar istilah wakaf, tapi mungkin kita nggak paham kaedah-kaedahnya atau hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kata pengarang di sini rahimahullahu taala, wa huwa lughatan al-habsu. Arti wakaf itu secara bahasa adalah menahan. Menahan. Karena itulah kalau kita bacaan ada namanya bacaan wakaf ditahan. Qul huwallahu ahadun ditahan. Qul huwallahu ahad. Ya. Diwakafkan, berhenti, ditahan, enggak lanjut. Ar-Rahman, ya misal Ar-Rahmanu ketika diwakafkan Ar-Rahman wakaf, ya. Itu secara bahasa, artinya al-habsu menahan. Wa syar'an habsu malin muayyanin qabilin linnaqli yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Adapun secara istilah, wakaf artinya menahan harta tertentu yang bisa dimanfaatkan dan manfaatnya tersebut bisa digunakan tanpa menghabiskan barang tersebut. Artinya bisa dimanfaatkan terus menerus. Wa qad utasarrufi fihi ala an yusrafa fi jihatin khairin taqarruban ilallahi ta'ala, dan memutuskan penggunaan atau pengelolaan barang tersebut hanya digunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya wakaf adalah kita menahan harta, yang harta ini kita gunakan untuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak habis-habis. Contoh mobil operasional pesantren. Mobil dipakai nggak habis. Beda kalau wakaf pempek. Sekali teguk habis, itu bukan wakaf. Kalau wakaf itu Pak, barangnya itu selalu ya tetap ada meskipun digunakan dan dipakai berkali-kali. Wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf mushaf, wakaf buku, wakaf mobil, wakaf kitab, dan wakaf-wakaf yang lainnya yang artinya digunakan tidak dalam keadaan langsung habis penggunaannya. Sekali pakai nggak bisa diwakafkan. Ini secara bahasa, ini secara istilah, ya. Dan kita baca di matan Abi Syuja'nya, qala al-musannif rahimahullahu taala faslun wal waqfu jaizun bi thalathati syara'id. Wakaf itu hukumnya diperbolehkan dengan 3 syarat. Ada 3 syarat wakaf. Yang pertama, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Sudah kita bahas sebelumnya, hendaklah harta yang diwakafkan adalah yang bisa dimanfaatkan dan barang tersebut tetap ada.
tidak habis. Fala yashihu waqfu alatin lillahwi atau lillahwi. Karena itulah tidak boleh kita mewakafkan alat musik. Kenapa? Karena tidak boleh dimanfaatkan. Aku wakafkan gitar ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nada dan dakwah, jreng. Musik Islami, enggak bisa. Wala waqfu darahima lizina, dan tidak boleh juga mewakafkan sesuatu yang tidak untuk peruntukannya. Contoh, mewakafkan dirham, ya uang logam untuk perhiasan, artinya untuk pajangan. Ini juga tidak diperbolehkan. Wala yustaratu naf'u fil hali, dan tidak mesti Pak wakaf itu langsung bisa dipakai sekarang. Bisa jadi contohnya fayashihu waqfu 'abdin wa jahshin saghiraini, boleh mewakafkan budak tapi masih kecil. Nah, saya wakafkan anak ini ya yang nanti gede dia bisa mengabdi untuk pesantren ini. Suruh jadi OB bisa, jadi apa diwakafkan. Budak. Atau saya wakafkan kuda ini di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai kendaraan untuk berjihad, tapi kudanya masih kecil, enggak masalah. Digunakan nanti. Ya. Jadi wakaf tanah jangan langsung marah-marah Pak kalau dengan dipakai. Mungkin lagi ya galang donasi. Saya wakaf tanah sama pesantren itu, cuman enggak digarap-garap. Ya sabar Pak, udah dapat pahalanya. Karena bisa jadi nanti baru dimanfaatkan wakaf tersebut. Wa ammal ladzi la tabqa 'ainuhu kamat'umin wa raihanin fala yashi'u waqfuhu. Adapun sesuatu yang hilang, yang tidak tersisa seperti makanan, pempek, tekwan, model dan teman-temannya, itu bukan wakaf, namanya hadiah atau sedekah karena zatnya langsung hilang. Dan di antara konsep yang keliru, orang tuh kalau mikir wakaf langsung mikir tanah 2 hektar Pak. Orang mikir wakaf langsung mikir masjid ukuran 50 kali 50. Enggak. Saya pernah mengisi materi online ya, seminar online sederhana tentang wakaf mushaf. Berapa harga mushaf Pak? 50.000 satu. Punya uang 50.000? Kenapa tidak kita beli satu mushaf? Kita berikan kepada nih santriwati misalnya. Ya, penghafal Al-Qur'an yang enggak punya mushaf. Dek, ini saya wakafkan untuk Adek. Tolong dibaca, hafal Al-Qur'an dari kitab ini. Lihat pahalanya ngalir setiap huruf yang dia baca. Cuman kita kadang enggak smart dalam menggunakan harta. Media dakwah contohnya. Kita wakafkan kamera untuk syuting, ya. Ini wakaf akadnya. Beda kalau akad donasi. Ya. Akad minta sedekah untuk mengelola, ini wakaf. Dibilang saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dia tetap mendapatkan pahala selama barang tersebut ada. Ustaz ternyata barang tersebut ini udah nggak bisa nih ya nyuting ini karena sekarang ini udah ya semakin tinggi teknologi, kita butuh yang lebih bagus. Boleh dijual asal penjualannya untuk membeli kamera yang sama. Artinya sejenis yang sama peruntukannya. Kamera dijual beli kamera, boleh. Yang tetap dapat pahalanya selama ainnya masih ada. Begitu juga mewakafkan masjid, masjidnya udah mau roboh. Ya udah nggak layak pakai, boleh dijual. Kemudian uang penjualan beli masjid lain atau untuk membuat masjid yang membeli masjid yang baru. Intinya apa? Intinya hendaklah kita itu pintar dalam mengelolakan harta. Dan uniknya kita itu kalau masalah media dakwah, kemudian donasi dai, kemudian kitab-kitab maktabah itu lambat sekali dananya. Kalau kecelakaan 1 jam 15 juta. Bagus. Tapi alangkah bagusnya kalau yang ini juga 1 jam 15 juta gitu loh. Media dakwah. Wakaf untuk mushaf untuk para rumah tahfidz.
wakaf misalnya untuk hal-hal yang lainnya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi yang pertama syaratnya barang tersebut hendaklah tetap ada. Kayak buku. Saya nggak modus ya. Saya bicara dalam kanang kajian kita mau selesai juga. Contoh, di Arab Saudi itu nggak ada ceritanya ahli ilmu beli buku, Pak. Orang-orang kaya yang pintar, Pak Ustadz, butuh buku apa? Jangan bilang kira modus ya. Jangan cekat kembali ini, Ustaz, butuh buku apa, Ustaz? Butuh kitab apa? Makajian, Ustaz mau butuh syarah kitab yang mana? Tolong pakai punya saya saja, pakai. Itu pahalanya Masya Allah selama berdakwah itu. Pesantren butuh misalnya maktabah. Mutiara Sunnah pengen bikin maktabah, wakafkan buku. Ketika dibaca buku tersebut, pahalanya untuk kita. Inilah orang-orang yang pintar. Yang tidak hanya habis hartanya dengan sekejap, dia menggunakan harta dengan peruntukan atau penyaluran yang lebih bermanfaat. Semua bermanfaat, memberikan sedekah orang miskin bermanfaat. Tapi alangkah bagusnya kalau kita wakaf-wakaf kepada hal-hal yang bisa menopang dakwah. Ini yang harus kita harapkan. Saya berharap di Palembang ini ada, tapi lebih banyak lagi orang-orang dermawan seperti Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf. Pergi ke Pekanbaru, ada Masjid Abu Darda yang megah, yang besar. Itu yang jadi donatur siapa? Satu orang. Kita pengen kayak gitu di sini. Mungkin di antaranya kalian suatu saat nanti. Atau impossible is nothing. Ayo, mungkin Ustaz. Tidak mungkin. Siapa tahu kalian jadi orang yang kaya, mungkin dapat istri istri orang kaya, mertua sakit-sakitan, anak satu-satunya gitu ya, enggak ya? Jangan ya, gitu. Intinya apa? Intinya kita harus semangat dalam menyalurkan harta kita dalam jalan-jalan kebaikan. Ada sebuah kisah tentang masalah ini. Dalam surat Ali Imran ayat ke-92 Allah mengatakan, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah meraih derajat albir, kebajikan, sehingga kalian menyedekahkan harta yang kalian cintai. Apa yang paling Bapak cintai, Pak? Rumah saya, sedekahkan yang paling kita cintai. Dan ayat ini didengar oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, yang melamar Ummu Sulaim Rumaisah, ibunya Anas bin Malik. Ketika dia datang ke sana, dia dengar ayat tersebut, dia datangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, harta yang paling kucintai adalah kebunku, dan saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Kemudian juga kisah dari sahabat yang mulia Al-Faruq. Siapa beliau? Al-Faruq julukan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak perempuan namanya Hafsah yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga 4 sahabat yang mulia ini mertua dan menantu, Pak. Abu Bakar Siddiq adalah mertua Nabi, Aisyah. Umar mertua Nabi, Hafsah. Utsman menantu Nabi bahkan 2 kali. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum meninggal, Nabi bilang, ya Utsman, seandainya saya punya anak gadis 1 lagi yang belum menikah, saya akan nikahkan kepadamu untuk ketiga kalinya. Insyaallah, menantu idaman Pak Utsman bin Affan. Karena dia punya 2 sifat yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama adalah rasa malu. Malu ketemu akhwat. Malu di DM akhwat. Kalau kita kan malu di media, di dunia maya, enggak malu di dunia nyata, atau sebaliknya. Di dunia nyata malu-malu, di dunia maya sangar. Yang kedua dermawan.
Kita sedikit di antara dermawan, kadang cemekean sama istri sama anak. Ya. Kalau punya sifat dua ini, dermawan, kemudian rasa malu, ini di antara menantu idaman. Jadi Bapak silakan cari di sini yang belum nikah yang malu-malu gitu ya. Di belakang malu-malu ya. Kemudian apa? Kemudian dia juga dermawan, ini contohnya. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, beliau menikah sama Fatimah, ya putri Nabi SAW. Beliau Umar bin Khattab punya tanah di Khaybar. Khaybar ini dulunya wilayah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, kemudian dimenangkan oleh Nabi dalam perang Khaybar tahun ke-5 ya Hijriah. Setelah itu dibagi-bagikan harta dan Umar mendapatkan beberapa kapling harta atau tanah di Khaybar. Dia minta pendapat Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana nih bagusnya tanah ini saya apain? Kata Nabi SAW, in syi'ta habasta aslaha. Kalau kau pengen, kau bisa biarkan. Kau bisa tetap tahan pokok hartanya, wa tasaddaqta biha, dan kau sedekahkan itu. Artinya kau wakafkan. Artinya tanahnya tetap ada, dikelola. Contoh tanah tersebut digarap dan hasil panennya semuanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini di antara teman-teman yang punya tanah ya, daripada nganggur jadi hisab, lebih baik sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dijual, kemudian hartanya ya untuk apa? Untuk dakwah yang sesuatu yang tetap sifatnya ya. Atau bisa juga dengan cara dibangun masjid atau yang semisalnya ya. Yang punya ruko misalnya, ya kita pengen studio dakwah, ya, infakkan, wakafkan, sedekahkan ruko tersebut. Saat saya punya ruko, Ustaz 2 tingkat, saya wakafkan ya Allah, tolong Ustaz sebagai pengelolanya. Bismillah, siap ya, kita kasih ke Fatmedia nanti yang kelola misalnya ya, dalam rangka ibadah. Ustaz saya punya tanah, gimana kalau jadi pemakaman sunnah? Masya Allah, bahagia dengernya. Di Jakarta, Jabodetabek itu Pak, untuk beli tanah aja, untuk meninggal aja, kadang orang nggak mampu. Ya, saking udah mahalnya tanah di sana. Alhamdulillah kalau ada yang wakaf pemakaman sunnah, yang dimakamkan di sini gratis, masya Allah. Tapi penyelenggaraannya harus mengikuti ya peraturan kami. Nggak ada pemugaran, pemagaran, nggak ada. Ustadz nanti hilang pemakamannya. Kalau hilang apa? Emang kalau pemakaman hilang, nggak nyampe doa. Sampai Pak, lihat baki kuburan di zaman Nabi SAW, itu sampai sekarang ya nggak pernah full. Dalam artinya Pak, karena dia ditimbun, nanti ditimbun, ada lagi ditimbun lagi, ya sesuai dengan sunnah. Tapi yang bikin sekarang ini ya pemakaman di Indonesia ini sempit karena ada pemagaran, keramik, ada yang bikin atap, tidak tahu kepanasan apa takut, apa takut kehujanan, subhanallah, tahu apa bikin atap itu, ya. Kadang unik-unik ya orang-orang. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Jadi harta tersebut harus ada, ya harus ada. Jadi nggak habis pakai atau nggak hilang sekali penggunaan. Yang kedua, wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Hendaklah dia itu kepada orang, ya disalurkan kepada orang yang ada dan dia itu punya ya generasi yang melanjutkannya, yang tidak terputus. Jadi dia dalam rangka ya, artinya diperuntukkan kepada orang-orang yang tidak terputus. Misalnya diwakafkan ini untuk kaum muslimin secara umum. Kaum muslimin kan bergenerasi, sehingga tidak ya kurang tepat kalau wakaf dalam mazhab Syafi'i itu hanya kepada satu person dan tidak boleh dipakai dengan yang lain.
Misalnya ini pokoknya Quran ini untuk kamu ya. Kalau kamu meninggal udah, nggak boleh untuk anakmu. Enggak, tetap terus. Namanya wakaf itu terus estafet dia. Ya. Terus estafet. Misalnya penduduk ini saya wakafkan musola kecil untuk penduduk A. Ketika penduduk A sudah meninggal, muncul anak-anaknya, dia tetap menggunakannya. Artinya terus menerus. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa suaranya digede ya? Wa an la yakuna fi mahdzurin, tidak di dalam hal-hal yang dilarang. Dia wakafin tanah untuk bangun gereja Katolik atau Protestan, haram. Saat saya wakaf, Ustaz, ruko ini untuk diskotik, kate gawi. Ustaz, saya wakafkan misalnya buku ini atau buku Harry Potter ini untuk santriwati. Belajar Wingardium Leviosa nanti. Enggak boleh ini. Ustaz, saya wakafkan proyektor ini untuk santriwati Mutiara Sunnah agar dia bisa nonton drama Korea. Wah, iya. Jangan. Ya, jangan. Jangan ragu-ragu. Jadi intinya hal-hal yang diperbolehkan, hal-hal yang berupa kebajikan, hal-hal yang berupa ketaatan. Ustaz, saya wakafkan ini ya misalnya MP3 untuk hafalan Al-Qur'an, ya, atau untuk hal-hal yang lainnya. Ini poin yang pertama, ya. Dan juga di antara dalil tentang masalah wakaf adalah sabda Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathah atau illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal, ingat Pak, ketika kita ini memiliki batas usia. Ya, jadi usia kita ini limited, terbatas. Dan orang yang pintar dia akan menggunakan sedikit waktunya untuk sesuatu yang banyak. Kalian tahu uang kaget? Tahu ya? Jadi ada sebuah reality show ya tentang uang kaget. Dia dapat 20 juta. Dan dia disuruh dalam waktu sekian belanja sebanyak-banyaknya. Ada enggak yang beli permen, beli rokok? Enggak ada. Beli apa? Emas apa? Televisi, kulkas, beras. Ya. Mobil enggak cukup ya. Intinya apa? Dengan waktu yang sedikit kita gunakan untuk beli hal-hal yang paling penting. Nah, sekarang kita lihat, waktu kita terbatas. Kata Nabi, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Anggap aja 60 tahun. Kita sekarang 30 tahun. 30 tahun ini ngapain nih? Terputus amal manusia kalau meninggal kecuali 3 yang selalu menjadi passive income dalam hidup kita. Yang pertama adalah sedekatin jariyah. Allah atau Nabi mendahulukan sedekah jariyah, yaitu wakaf, kata para ahli ulama. Ahli ilmu wakaf. Jadi kalau kita meninggal Pak, wakaf kita itu akan terus mengalir. Di media sosial selama YouTube-nya masih ada, didengar orang, itu pahalanya mengalir untuk mereka. Pesantren yang rintis pesantren Mutiara Sunnah, ketika mereka meninggal, tetap pahalanya untuk mereka mengalirnya. Sehingga orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk wakaf, gak akan pernah rugi Pak. Berapa sih harta kalau dijual tanah, sekian ratus juta, sekian M, habis. Tapi pahala terus mengalir seumur hidup kita, seumur dunia ini, sampai hari kiamat. Jadi jangan heran Pak, di Hamalatul Quran bangun pesantren sekian miliar, 1 orang dan nggak ketahuan siapa orangnya. Jangan heran, karena dia paham konsep menggunakan harta yang benar gimana. Karena kalau kita meninggal, udah selesai logoan. Kecuali orang-orang yang punya sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Saya nggak punya banyak ilmu.
Cuman ada sesuatu yang bisa saya bagikan. Kenapa? Berharap ini. Mungkin ada di antara kalian mendapatkan ilmunya, kemudian kalian amalkan, ajarkan ke orang. Dek, makan tangan kanan. Kita bilang sama adik kita. Adik kita bilang sama temannya lagi main masak-masakan. Kemudian teman-temannya pulang ke rumah, ngasih tahu orang tuanya. Orang tuanya dosen, bilang di kampus sekian. Yang dari kampus nanti jadi gubernur, dan gubernur menetapkan semua penduduk provinsi fulan harus minum dan makan tangan kanan. Itu pahalanya berasal dari orang yang pertama tadi. Alangkah enaknya Pak MLM dakwah. Dan ini diterapkan guru kami, guru kita Ustadz Bambang Ahmad Wafi hafizahullah ta'ala, guru saya. Saya belajar bahasa Arab sama dia terakhirnya satu-satu Pak. Beliau yang ngajar, saya yang belajar. Muyasar, nahu. Selesai, apa pesan beliau? Roni, saya nggak minta apa-apa, karena emang saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Kecuali engkau ajarkan minimal satu orang. Bahasa Arab yang saya pelajari dan ajarkan, pahalanya ke beliau. Dan pahalanya ke beliau, guru beliau Ustaz Aidil hafizahullah ta'ala. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semangat berbagi teman-teman yang punya kemampuan untuk bikin konten atau nge-share dia bikin atau motong video dan seterusnya, masya Allah. Ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, siapa yang menyiapkan kuda untuk berjihad dapat pahala jihad. Apalagi yang antar jemput ustadz. Aku tidak modus hari ini, aku datang dewaan ya. Ngantar jemput ustadz dapat pahala dakwah. Kalau ngantar ustadz berdakwah, bukan ke mall ya. Kalau ngantar ke mall nggak dapat pahala dakwah, pahala memuliakan ahli ilmu saja. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Yang kedua adalah ilmu. Ustadz, saya nggak kaya, saya nggak punya ilmu. Minimal yang 3 Pak. Waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh. Wahai teman-teman yang udah mencapai usianya, ya, udah 25 tahun ke atas, udah punya finansial, what do you waiting for? Apa yang kalian tunggu? Menikah. Dan setelah menikah jangan tunda-tunda, nantilah 2 tahun pacaran, enggak. Lebih cepat lebih baik. Lebih banyak lebih baik. 2 anak cukup, lebih dari 2 lebih baik. Kalau KB kan 2 anak cukup. Iya cukup. Tapi lebih baik lebih dari 2. Kenapa? Bayangkan kalau kita ajarin semuanya Al-Fatihah, ajarin sholat. Itu 3 anak. Ya, sholat terus. Pahalanya untuk kita. Apalagi anak kita jadi ustadz. Ngajarin orang. Masya Allah. Jangan ragu Pak. Mahal mutiara sunnah. Mahal pondok pesantren. Gak masalah. Kenapa? Demi kesolehan anak kita. Anak di pesantren 5 kali 5 waktu selalu sholat Pak. Selalu baca Al-Quran. Selalu belajar ilmu agama minimal 5 jam dalam sehari. Pahalanya untuk kita semua. Kita tinggal mati-matian kerja. Karena itu Pak, namanya pendidikan tuh enggak besok anak mau masuk sekarang baru nyari uang, enggak kayak gitu. Nyiapin sekarang manajemen keuangan. Anak saya 6 tahun lagi masuk SD. Kira-kira naiknya 20%. Oh, kira-kira 20 juta. Siapin, berarti 6 tahun dapatin 20 juta. Berarti 1 bulan atau 1 tahun dia punya tabungan 2,5 juta kurang lebih. Kayak gitu. Dan ingat, orang yang berjuang untuk menafkahin anak, belajar ilmu agama itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ada 2 orang. Bukan promosi bukan aku ya. Nggak disuruh Bambangin dah aku nih. Ya. Ada 2 orang ya bersaudara di zaman Nabi SAW. Satunya dia kerjaannya cuman ngaji sama Nabi, ngikut pengajian Nabi, ikut majelis Nabi. Satunya sibuk kerja, menafkahin orang yang pertama. Yang kerja ini cerita ke Nabi, ya Rasulullah, enak nian saudara saya. Dia belajar sama dirimu. Ya, sedangkan saya capek-capek cari uang untuk nafkahin dia. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau wahai saudara diberikan rezeki karena kau yang sudah menafkahin dirinya.
Ketika saya ke Jember, ibu saya langsung dapat sertifikasi, Pak. Padahal susah nembusnya ketika itu. Di Mazada ada seorang bapak yang dulu dia kerjanya satpam. Kemudian dia mondok di Mazada. Kemudian dia berhenti dari satpam, dia mau fokus belajar ilmu agama. Ini anaknya udah banyak. Allah mudahkan rezekinya. Dia ngurus kambing, kemudian dia bisa bangun rumah, renov rumah, bahkan sekarang punya mobil. Orang yang menginfakkan jalan di dalam ilmu agama tidak akan pernah sengsara hidupnya. Tidak ada cerita orang yang rajin ngaji, orang yang kenal sunnah mati melarat, nggak ada ceritanya. Karena ketakwaan itu membuka pintu rezeki. Kajian terus setiap malam, coba aku dagang, mungkin dapat pahalanya. Enggak. Karena dodo inilah mungkin kita akan dimudahkan dagang besok pagi. Mungkin bisa kita lembur sampai jam 8 malam, jam 9 nggak kajian. Tapi kita stop sampai jam 5, pulang ke rumah, kemudian kita pengajian. Ternyata dengan duduknya pengajian kita di sini, dimudahkan untuk rezeki kita sepanjang hari tersebut. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jadi 3 hal ini Bapak-bapak ya. Pertama, bekerja sekeras-kerasnya agar jadi orang kaya. Biar sedekah, biar bikin pesantren, wakaf tanah dan seterusnya. Kerja yang semangat. Tidak ada ceritanya pengangguran, orang pengajian, nggak ada ceritanya. Sekarang mudah Pak, jualan bisa. Teman-teman kita punya usaha, kita jual kan. Yang kedua, Ustadz saya nggak bisa. Belajar sekeras-kerasnya. Jadi Ustadz. Jadi dai. Ustadz saya juga nggak bisa. Punya anak sebanyak-banyaknya. Ustadz mentok cuma 2, tambah produknya. Saya lihat ada ustadz itu punya anak kadang 6, 7 ya. Itu istrinya 1. Coba kalau 4 kali 6, 24. Masya Allah. Ya, itu semua sholat, baca Quran, pahalanya Masya Allah. Ya. Jadi juga santriwati tolong belajarlah yang serius. Waktu itu sebentar. Ya, jangan sampai kita setengah-setengah. Gak ada orang yang gak pintar, semua pintar. Cuman kita ini mungkin kurang rajin. Kalau saya di Mazada itu pengajiannya motivasi setengahnya kajian. Jadi Roni Teguh. Di sini karena kajiannya fikih muamalah nggak jarang. Kalau kita kajian adab, jadi memang banyak motivasi. Umur kita sebentar. Kalau kita di pondok pesantren setengah nggak dapat semua. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Ya, kita lulus tinggal nunggu dipinang. Kalaupun ustadz yang meminang, dia pengen cari yang pintar, yang soleha. Ujung-ujungnya apa? Nggak dapat semuanya, nggak bisa ke kuliah yang ini, basic kita lemah di sana. Akhirnya apa? Akhirnya ngabisin waktu kalau nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah. Naikkan kualitas, value kita. Kalau kita punya kualitas, nggak ngiklan lagi kita. Lamborghini nggak ada iklannya di TV. Udah ada ya pencari-pencarinya. Belajar yang benar-benar. Dan ingat, yang bisa merubah diri kita hanyalah diri kita sendiri setelah Allah Subhanahu wa taala. Ustadz mau berbuih-buih mulutnya untuk menasehati kalian, kalau kalian enggak mengubah diri kalian enggak akan pernah berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak mengubah suatu kaum kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri. Kita akan menyesal, Pak, teman-teman santriwati. Yang enggak semangat nyesel kenapa enggak semangat. Yang semangat pun nyesel kenapa enggak lebih semangat. Jangan lihat ke depan, lihat ke belakang dulu. Berapa cepat waktu berlalu, 2 tahun, 3 tahun. Sekarang hafalan kita sampai mana? Sekarang bahasa Arab kita sampai mana? Keilmuan diniyah kita sekarang sampai mana? Sehingga kita ya semangat untuk ya mendapatkan 3 hal ini. Kalau enggak kita banyakin anak, banyakin harta. Kalau enggak banyakin harta, banyakin ilmu. Alhamdulillah kalau bisa 3-tiganya. Kita ulama, kita orang kaya, kita juga banyak anak. Masya Allah. Amal jariahnya terus seperti para ulama.
Ya. Jadi ditunggu undangannya teman-teman ya yang belum nikah. Semoga dimudahkan. Kita lanjutkan ya masalah wakaf tadi. Kayaknya hibah kan enggak dapat ini. Wa yusyarat fil waqfi an la yakuna muaqqatan ka waqaftu hadha sanatan. Dan wakaf enggak boleh dia temporer. Saya wakafkan ini kameranya seminggu aja lah. Itu kan bukan wakaf namanya. Saya wakafkan ruko ini cuma setahun ya. Tahun ini aja, tahun depan saya memakai untuk jualan. Enggak. Saya wakafkan masjid ini itu hanya 2 tahun. Tahun depan saya jual. Kemudian saya pengen uang tersebut untuk bisnis. Enggak boleh. Wakaf itu enggak boleh ditentukan batas waktunya. Artinya kapan? Selama lama-lamanya sampai zatnya rusak. Wa an la yakuna mu'allaqan ka qaulihi idza jaa ra'su syahri faqad waqaftu kadza. Dan tidak boleh juga nanti disyaratkan, oh aku wakaf kalau aku menang undian. Saya wakaf kalau naik gaji. Saya wakaf kalau begini, kalau begini, kalau begitu. Ya. Ini yang poin-poin masalah wakaf. Kita lanjutkan dari ininya ya, matannya. Wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdilin. Dan wakaf tergantung syarat wakifnya. Misalnya saya mewakafkan ruko ini, saya pengen ruko ini untuk studio dakwah ya. Udah, enggak boleh kita gunain untuk ruang kelas belajar gitu loh. Pokoknya tanah ini saya pengen jadiin pesantren, enggak boleh kita jadiin pemakaman umum. Sesuai dengan apa yang diniatkan oleh wakifnya, oleh orang yang mewakafkan. Contoh takdim, mendahulukan sebagian orang. Pokoknya ini saya pengennya khusus santriwati, pesantren ini. Wakafnya gitu. Au takhirin atau diakhirkan. Au taswiyatin atau disamakan. Pokoknya semua orang mendapatkan fasilitas yang sama di sini. Au tafdilin atau sebagian. Oh beda kalau dia perempuan dapat setengah, kalau dia laki-laki dapat 1 bagian. Intinya kembali kepada poin apa yang disyaratkan oleh wakifnya. Ya, ini diantara pembahasan masalah wakaf. Belum azan ya? Belum. Kemudian selanjutnya fi ahkamil hibah. Hadiah pemberian. Kata Allah Subhanahu wa taala An-Nisa ayat keempat, wa tun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa fakuluhu hani'am mari'a. Berikanlah kepada istri kalian mahar. Ya. Pemberian artinya hibah. Nihlah dengan sukarela. Di sini diperintahkan bahwasanya ya seorang laki-laki suami memberikan hadiah hibah kepada istrinya, yang kita kenal dengan mas kawin atau mahar. Dalam hadis dikatakan tahadu tahabu, berikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Dan sebaik-baik hadiah adalah buku. Dan sebaik-baik hadiah adalah nasihat. Kita ini kalau dengar saya pengen ngasih hadiah, lihat tangannya kemana nih, gitu ya. Oh ke saku, enggak. Motivasi adalah hadiah, nasihat adalah hadiah. Kita sedang lemah, ada yang nguatin dengan kata-katanya, itu hadiah. Jadi hadiah bisa dengan kata-kata, tapi pembahasan kita adalah hadiah dengan harta. Bukan hadiah ulang tahun, bukan hadiah anniversary, bukan hadiah ya hal-hal yang lainnya. Ya kita lanjutkan setelah azan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du.
Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal. Dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini. Ya, Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan diantara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wala quwata illa billah. Ya, jadi 3 tadi ya. Kita ulangi dikit, harta, ilmu, dan anak. Didik anak soleh susah nggak Pak? Susah. Jadi ustadz lebih susah. Jadi perbanyaklah harta. Belajar, bekerja yang benar, punya banyak uang, sedekah, insya Allah penghuni surga. Cuman kita kalau nggak punya harta, udah males ngaji, anak cuman 1, itu pun bukan anak yang soleh, ya susah. Karena itulah perbanyaklah amal-amal yang jariyah ini.
terutama ilmu, hadir kajian, ajarin ke istri, ajarin ke anak, ya. Terutama salah ilmu ini. Kalau santri, santriwati itu ilmu. Dan ilmu ini bukan hanya pas jam belajar semua rajin. Yang jadi tolak ukur itu setelah habis jam pelajaran. Itu yang jadi tolak ukur belajar atau enggak. Kalau di kelas semuanya wajib masuk, semuanya wajib duduk di pengajian. Nah, di luar itu yang tidak diwajibkan itulah yang jadi tolak ukur semangat atau enggak, di atas rata-rata. Dan tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Siapapun yang kita kagumi, orang-orang hebat di luar sana baik masalah dunia maupun agama, itu semua punya jalan hidup yang berdarah-darah. Bill Gates, orang kaya sedunia, tidur cuma 7 jam. 7 jam Ustaz, alhamdulillah aku cuma 6 jam dalam sepekan masa mudanya. Artinya sehari tidur 1 jam. Wajar sekarang jadi orang yang kaya raya. Kenapa? Karena dia udah jalan nih. Ronaldo peraih Ballon d'Or beberapa kali, menang juara champion, juara dunia. Itu kalau latihan jam 8, dia jam 6 udah datang, Mbak. Kalau Steves temannya di MU cerita, saya pengen ngalahin Ronaldo, saya datang cepet jam 7. Ternyata udah datang jam 6, ternyata Ronaldo datang. Wajar dia orang hebat dia di Juventus. Begitu juga ulama. Ustaz Bambang hafizahullah, jangan lihat sekarangnya jadinya, lihat jalan apa yang dia tempuh. Orang-orang hebat ulama, jangan lihat enak sekarang ya ustadz itu dimuliakan, ustadz begini. Bagaimana dia meraih itu semua, itu enggak ringan. Itu sudah jadi sunatullah. Pengen sunset yang indah, sunrise yang memesona, kau daki gunung dengan capek-capek. Pengen dapat mutiara, kau menyelam ke dasar samudra. Pengen surga enggak bisa dengan leyeh-leyeh. Ingat wahai santriwati, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu enggak didapat dengan badan yang santai. Masih nyaman di Mutiara Sunnah, berarti belum jadi seorang santriwati yang benar. Santriwati enggak boleh nyaman. Ustadz fasilitas enak, makan enak, ustadznya enak, semuanya enak, nyaman dong di sini. Santriwati enggak boleh nyaman. Gimana caranya? Bikin diri enggak nyaman. Gimana? Dengan cara belajar. Belajar lebih banyak, membaca lebih banyak, menghafal lebih banyak, sampai kita ini capek. Itulah ilmu. Kajian kalau sekali sepekan masih nyaman, belum belajar. Tambah lagi balik ini merojaah, ngulangin lagi audionya, catat, dihafal, masya Allah. Itu baru belajar. Yang namanya belajar itu pasti capek. Kalau nggak capek bukan belajar namanya. Capekkan diri kita, berlelah-lelahlah, berletih-letihlah. Dan sejarah akan mencatat orang-orang yang berlelah-lelah, yang berjuang-juang. Dan jejak-jejak tidak akan terhilang. Jejak keberhasilan kita, kelelahan kita, itu akan pergi, Pak. Capek akan pergi, penat akan pergi, bosan akan pergi. Tapi pahala itu akan dikenang. Pahala tercatat abadi dan keberhasilan akan dikenang oleh banyak orang. Jadilah orang yang di atas rata-rata. Jangan cuma jadi santriwati yang udah lulus, udah selesai, enggak. Jadilah para pemenang, pejuang. Orang-orang yang punya sesuatu yang dibanggakan. Punya sesuatu yang bisa kita perjuangkan, banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bekerja sekeras-kerasnya untuk dapat harta jariah, belajar sebanyak-banyaknya untuk dia menjadi seorang juru dakwah mengajarkan ilmu, atau minimal dia nikah, jangan nikah sebanyak-banyaknya, punya anak sebanyak-banyaknya agar dia punya anak yang mendoakannya. Hibah tadi kita bahas ya, di antara dalilnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan atau keburukan. Dalam Al-Baqarah 177 Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi
Dan hendaklah dia orang yang berbuat kebajikan, yang memberikan harta kepada orang yang dia cinta. Memberikan hadiah, mungkin parfum, mungkin buku, mungkin sejadah, mungkin baju, mungkin hal-hal yang lainnya yang mungkin nilainya hanya 20.000, 30.000. Ini di antara kebiasaan yang jarang terjadi sekarang ya. Sesama kita jarang ngasih hadiah. Saya masih ingat dulu ya di sini ya. Masih ingat ke teman-teman ya, suka ngasih hadiah. Ya dulu ya masih rajin. Jadi setiap pertanyaan, setiap pengajian ada pertanyaan, 1 buku saku ya, 2 buku saku. Nah sekarang ya karena mungkin udah banyak pengeluaran atau semisalnya ya. Jadi ini penting untuk memberikan hadiah, dan hadiah ini ada hukum-hukumnya. Kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Jazat hibatuhu, apa yang boleh dijual beli boleh dihibahkan. Artinya sesuatu yang tidak boleh jual beli enggak boleh dihibahkan. Saya hadiahkan engkau stick drum ini. Masya Allah. Saya hadiahkan khamr topi miring ini. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh dijual belikan. Jual beli alat musik enggak boleh. Ya, jual beli ya sesuatu yang zatnya jual beli. Ya. Ini kaidah umumnya meskipun ada pengecualian. Ada pengecualian. Contohnya kucing, ya khilaf para ulama boleh enggak jual beli kucing. Wallahu alam yang rajih adalah dilarang ya menjual beli kucing, karena kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, naha an ba'il hir atau ba'il sinaur. Nabi melarang jual beli kucing, tapi menghadiahin kucing boleh. Ya, menghadiahi kucing diperbolehkan. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi, dan hadiah itu tidak bisa berlaku kecuali dengan serah terima. Kalau belum diserah terimakan belum hadiah namanya. Wa idza qabadaha al mauhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Dan kalau kita udah menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh kita mengambil kembali. Ini yang kalau kita kenal dengan apa? Busuk siku. Enggak ada busuk siku ya. Cek dulu ya. Tapi benar adanya larangan meminta kembali pemberian. Jadi apa yang udah dihadiahkan enggak boleh kita apa? Enggak boleh kita ambil kembali. Ingat ya caleg-caleg, wahai calon-calon legislatif, kalau kau memberikan hadiah kepada orang lain, ya ada cerita itu enggak berhasil, dia mengambil sejadah masjidnya lagi yang dia kasih, enggak boleh. Atau teman kita santriwati ngasih hadiah ke tempat lain, ada kelas, ini kembali kau, ya itu baju tuh enggak boleh, karena sudah diberikan. Jadi dalam muamalah seperti ini pun ada hukumnya. Kata Nabi SAW, al-aidu fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Orang yang meminta kembali hadiahnya seperti seorang anjing yang menjilati kembali muntahannya. Ini perumpamaan yang sangat jelek. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, silakan pertanyaan. Insyaallah pekan depan kita bahas masalah luqotoh. Ya, barang yang hilang. Jadi kita bagaimana cara mencari barang yang hilang? Bagaimana kalau mendapatkan barang hilang? Apa yang kita lakukan? Boleh enggak kita miliki barang tersebut? Ya, Ustaz, kalau mencari hati yang hilang, nah kali itu bukan saya tanyanya. Mencari hati yang hilang dan rindu yang hilang. Silakan kalau pertanyaan. Tinggal 2 pertemuan lagi kita ini. Kemudian kita khataman mungkin. Nggak ada pertanyaan? Ana udah min ya, bukan gaya-gayaan ini ya. Nanti kira gaya-gayaan, enggak gaya-gayaan. Mata ana sudah, apalagi kalau malam-malam sudah mulai remang-remang. Bahaya nanti kalau pulang naik motor ya. Ya kalau enggak ada kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya ya, masalah anak hilang juga dibahas nanti ya. Anak hilang dalam negara tuh dalam Islam tuh gimana? Ya, lakit namanya anak temuan, ya ada bayi di
apa pembuangan akhir sampah misalnya, waliyazubillah, dibahas di dalam fikih muamalah. Insyaallah lanjutkan, sebelum juga bahas masalah wadiah, masalah titipan, apakah bank wadiah titipan yang sekarang ini benar-benar syar'i atau hampir-hampir syar'i, kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.